Nah, soal neraka ini seringkali iblis membuat kita orang percaya ini tidak terlalu menyeramkan, tidak terlalu membahayakan gitu. Sehingga kita jadi nggak hati-hati. Kita jadi ceroboh, hidup ini jadi ceroboh gitu. Nggak apa-apa neraka, masuk neraka nggak apa-apa, nggak panas-panas amat kok, anget-anget aja dikit gitu loh. Seolah-olah begitu, memang tidak dikalimatkan begitu. Jadi seolah-olah tidak membahayakan gitu. Padahal, waduh, resikonya sangat besar, sangat besar. Kita bicara neraka itu adalah bicara kekekalan. Bicara kekekalan tanpa ujung. Jadi kalau orang yang dihukum masuk neraka, itu bukan seperti orang di penjara 5 tahun, 10 tahun, atau 30 tahun. Kalau orang dijatuhi hukuman pengadilan, harus di penjara 30 tahun, memang lama sih. Kalau dia umur 40 tahun ketahuan korupsi, kemudian dijatuhi hukuman penjara 30 tahun, berarti dia umur 70 udah keluar dan dia sudah kehilangan hidupnya. Tapi itu masih mending, karena masih ada ujungnya. 30 tahun masih ada ujungnya. Oke lah, saya panjangin 200 tahun deh, walaupun umur kita nggak nyampe. Tapi masih mending, 200 tahun masih mending, masih ada ujungnya 200 tahun. Coba kalau kekekalan, mana ada ujungnya. Sekali kita dijatuhi hukuman kekal, kekal sudah. Jadi ini sebetulnya hal yang beresiko sangat besar. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita ditipu oleh iblis. Nah, seringkali kita ditipu oleh iblis. Neraka nggak apa-apa kok, lu berbuat jahat nggak apa-apa. Nanti teman-teman juga banyak kok yang masuk sana, begitu. Wah, itu kita ditipu habis-habisan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang neraka, tentu kita harus tahu juga tentang surga. Coba sekarang slide-nya tolong ditampilkan. Ini saya atau hostnya yang tampilkan? Boleh saya aja Om yang tampilin, nggak apa-apa. Oke, silakan. Udah kelihatan? Sudah bisa lihat semua? Oke. Ini gambar ini adalah hasil teropong dari tentunya teleskop Hubble atau apalah gitu ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah gambar dari jagat raya. Mungkin tidak lengkap, ini hanya potongannya saja gitu ya. Nah, kalau saya ambil titik yang terkecil yang di ujung garis merah itu, kalau kita perbesar, itu ada di yang paling yang dikotakan itu ternyata isinya galaksi. Galaksi itu adalah gabungan dari ratusan miliar bintang. Jadi bayangkan itu. Nah, sedangkan bintang itu adalah salah satu yang kita lihat itu adalah matahari. Jadi kalau kita lihat di kotak yang kecil itu matahari cuma satu titik dari 300 atau 400 miliar bintang yang ada gitu loh. Jadi betapa jagat raya ini begitu luasnya. Nah, bicara soal surga itu dalam bahasa Ibrani-nya tuh disebut Samayim. Samayim, atau dalam bahasa Yunani-nya itu Uranos. Nah, sedangkan neraka itu Gehenna. Itu bahasa Yunani-nya ya. Bagus ya namanya Gehenna ya. Hati-hati kalau nanti punya anak dinamain Gehenna. Jangan sembarangan. Itu Gehenna, itu neraka. Hati-hati. Bagus nih Gehenna. Neraka itu artinya itu. Hati-hati. Nah, saya ingin membuka wawasan kita ya. Saya tidak jelaskan semua karena ini menyimpan berjuta misteri. Jarak dari matahari ke bumi kita itu jaraknya itu 150 juta kilometer.
Bayangkan ya. Ini masih pakai kilometer nih. 150 juta kilometer jarak dari matahari ke bumi. Nah, kalau kita lihat matahari di situ tentu tidak kelihatan. Mungkin cuma salah satu titik aja di situ di yang kotak kecil itu, ya pilihlah salah satu. Ya itu matahari kita gitu ya. Nah, kemudian waktu yang diperlukan dari matahari sampai ke bumi itu 8 menit. Coba masih 8 menit ya. Masih pendek ya. Padahal itu udah 150 juta kilometer. Kemudian jarak dari matahari kita ke matahari yang bintang yang terdekat, itu namanya Proxima Centauri, itu jaraknya 4,24 tahun cahaya. Ini satuannya udah bukan kilometer lagi. Satuannya itu tahun cahaya. Kenapa? Kilometer udah terlalu banyak. Nah, kalau dikonversi, 1 tahun cahaya itu waktu yang dibutuhkan untuk cahaya merambat selama 1 tahun. Jadi kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Ya, bayangkan ya, 1 detik, tek, tek, 300.000 km. Nah, sekarang satu tahun cahaya itu adalah 1 tahun untuk cahaya merambat. Jadi kalau dikonversi itu kurang lebih sekitar 9,4 triliun kilometer. Oke? Nah, saya balik lagi ke tempat tadi. Jarak dari matahari ke bintang terdekat, ke Proxima Centauri, itu 4,2 tahun cahaya. Oke. Sekarang berapa diameter galaksi? Nah, itu yang di kotak itu gambar galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Berapa diameternya? Itu 100.000. Jadi kalau dari ujung kiri ke ujung kanan ya, kurang lebih itu seperti cakram gitu, seperti piringan. Itu diameternya tuh 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Nah, di sebelahnya galaksi Bima Sakti ada juga galaksi sebelahnya. Namanya itu galaksi Andromeda. Itu jaraknya dari Bima Sakti ke Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Umur kita aja nggak nyampe. Ini tahun cahaya lagi. Jadi kalau ada pesawat yang bisa terbang dengan kecepatan seperti cahaya 300.000 km per detik, dia butuh waktu 2,5 juta tahun ke galaksi sebelah. Nah, jagat raya itu luasnya 9,3 miliar tahun cahaya. Nah, luar biasa ya. Kita nggak bisa membayangkan loh. Coba next slide kita lihat. Slide berikutnya. Nah, ini surga ini yang bintang-bintang titik-titik yang kecil-kecil itu galaksi. Ada galaksi yang besar yang bintangnya bercahaya. Jadi itu bukan bintang sebenarnya. Kumpulan bintang, satu galaksi itu bisa 200 sampai 500 miliar. 200 sampai 500 miliar bintang. Nah, itu kumpulannya. Nah, sekarang kita tinggalkan tentang ilmu astronomi, karena untuk memperdalam, wah ini nggak bisa diceritakan dalam waktu singkat. Apa sih pentingnya kita belajar surga itu untuk memahami? Karena ini menjadi tujuan kita orang percaya. Selain kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan nanti, surga adalah tujuan dari perjalanan hidup kita. Jadi kita jangan merasa, ya udah nanti kalau udah mati juga udah kok, nggak ngapa-ngapain lagi. Salah. Manusia itu tidak kehilangan kesadarannya. Karena manusia memiliki roh yang kekal. Memiliki roh yang berasal dari Allah yang kekal. Makanya itu nggak bisa dihindari. Begitu manusia mati, nanti akan diadili. Kita akan sampai ke situ nanti. Dan akan menerima kehinaan kekal di neraka atau kemuliaan kekal di surga. Oke, next slide. Kita harus menghayati atau menyadari bahwa kematian, bahwa kita harus menghadapi realitas kematian. Coba next, diklik sekali. Kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh manusia. Karena kebanyakan orang tidak mengerti, tidak tahu nanti mati mau kemana, jadi apa, bagaimana keadaan nanti di setelah mati. Itu menjadi hal yang paling menakutkan. Nah, beruntung kita yang masih punya kesempatan untuk belajar kebenaran, kita
kita punya tujuan hidup yang benar. Nah, banyak orang-orang di Eropa itu yang secara kebudayaan mereka punya kultur yang baik, humanis, hak asasi manusia begitu dijunjung tinggi, tetapi mereka tidak bertuhan. Nah, ini yang mengerikan, dan kebanyakan orang-orang Eropa itu takut mati karena mereka tidak bertuhan gitu loh. Tidak, selama hidupnya tidak mengenal Tuhan. Untuk kalau ditanya ngapain ke gereja, buat apa ke gereja? Makanya nggak aneh, di sana tuh gereja sepi. Banyak gereja-gereja besar itu pengunjungnya sedikit. Bahkan yang datang pun sudah berumur 60 ke atas. Anak-anak muda sangat jarang untuk datang ke gereja. Maka saya bersyukur kalian masih muda ini mau belajar kebenaran, mau menggali Alkitab supaya bisa memiliki pemahaman yang benar. Oke, next. Diklik. Setelah kematian, manusia mengalami transformasi dari kefanaan ke keabadian. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwa tubuh kita yang sekarang ini fana. Artinya tubuh yang bisa binasa. Tubuh yang bisa hancur. Nah, setelah kematian itu akan ditransformasi. Jadi, tubuh ketika mati, nanti tubuhnya kan dikubur nih. Masuk di peti lalu dikubur. Nah, itu habis nanti dimakan rayap, dimakan kutu, dimakan apa segala macam gitu. Tapi rohnya kan nggak hilang, rohnya kan tetap ada dan manusia tidak kehilangan kesadarannya. Nanti pada waktu kebangkitan, rohnya itu diberi tubuh baru, tubuh kebangkitan. Itu ditransformasi ke tubuh yang abadi. Ya. Oke, sampai di situ dulu. Nanti di belakang masih ada penjelasannya. Oke, next. Nah, masalahnya manusia itu akan abadi di surga atau abadi di neraka. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi kalau sekarang kita mengerti betapa kita ini harus hati-hati menjalani hidup kita, karena nanti di ujung akhir hidup kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Semua akan diadili. Jangan pikir, oh orang Kristen sudah jadi anak Tuhan, nggak diadili, langsung aja disuruh masuk surga. Tidak, mana ada ayatnya begitu. Nggak ada. Di Alkitab, Paulus bilang, semua kita akan menghadapi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Akan menghadapi pengadilan Kristus. Jadi tidak ada anggapan bahwa kalau orang Kristen itu tidak diadili, langsung masuk surga, mati langsung masuk surga. Tidak ada. Itu ajaran yang salah. Jadi kita harus mengerti benar ya. Oke, next. Setelah kematian, ia memasuki kesadaran kekal. Nah, jadi kesadarannya tidak hilang. Kalau kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya, itu kan ada dialog ya antara orang kaya sama Tuhan gitu. Tuhan suruhlah itu Lazarus turun untuk memberitakan, karena masih ada 5 saudaraku yang masih di bumi supaya dia sadar begitu ya. Itu kan sebenarnya dialog. Itu menunjukkan bahwa orang mati itu kan si orang kaya ini yang sudah membuat si Lazarus menderita itu tidak kehilangan kesadaran gitu. Entah ini cerita cuma perumpamaan atau itu, tapi ini mengandung kebenaran bahwa manusia mati itu tidak kehilangan kesadarannya. Nah, orang kaya ini biasa ngatur-ngatur ya di bumi ya. Sama Tuhan juga udah di surga juga ngatur-ngatur juga tuh. Kurang ajar sekali tuh. Tuhan, suruh dong tuh Lazarus turun ke dunia. Karena masih ada 5 saudaraku. Waduh, enak bener tuh. Kurang ajar bener itu orang kaya. Oke, kita tinggalkan orang kaya dulu. Oke, next. Kematian tidak meniadakan kemampuan berpikir dan kehendak seseorang, ya. Jadi kesadarannya tidak hilang, berpikirnya tidak hilang, kehendaknya juga tidak hilang. Semua karena jiwanya itu tetap ada, rohnya itu tetap ada. Oke, kalau kita berpikir, udahlah mati, nanti udah mati udah nggak ada rasa apa-apa, salah.
Justru nanti mati itu menghadapi kekekalan. Itu kalau kita selama hidup di bumi ini cenderung ceroboh, sembarangan, nggak tanggung jawab, wah menghadapi kekekalan gentar. Dan dia menyesal seumur hidup. Dan itu tidak punya lagi kesempatan untuk berubah. Nah sekarang mumpung masih muda, masih hidup, berubah. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan, jangan melukai hati Tuhan. Itu yang penting. Oke, next. Orang mati tidak langsung ke surga atau ke neraka, tetapi dibawa ke tempat penampungan sementara. Nah, ini juga harus dipahami betul bahwa seringkali kita pikir, oh ini mah orang baik, mati pasti langsung masuk surga, nanti ketemu Tuhan di surga. Enggak begitu ya. Ada tempat penampungan sementara. Semua orang akan dikumpulkan. Nah, rohnya itu dikumpulkan di situ, di tempat penampungan sementara. Nanti di slide berikutnya ada yang namanya intermediate state. Nanti kita akan sampai ke situ, oke? Terus setelah penghakiman, orang percaya atau manusia yang berkelakuan baik, ya, perhatikannya, orang percaya atau manusia yang berkelakuan baik akan dibawa ke surga, sedangkan orang yang namanya tidak terdapat dalam buku kehidupan akan dibuang di neraka. Manusia itu semua dihakimi menurut perbuatan. Ya, harus perhatikannya. Manusia dihakimi menurut perbuatan. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan bahwa manusia dihakimi menurut iman. Tidak ada ayatnya. Iman itu adalah sebetulnya juga perbuatan juga. Kalau ngaku beriman, mengaku orang Kristen, percaya, berarti perbuatannya harus seperti Kristus. Jadi tetap perbuatan. Jadi kita kalau sebagai orang Kristen, kita mengaku percaya, tapi perbuatan kita jahat, tetap dibuang ke neraka. Namanya tuh tidak ada terdapat dalam buku kehidupan. Jadi semua akan dihakimi menurut perbuatan. Manusia yang berkelakuan baik akan dibawa ke surga. Ingat ya, jangan merasa, aku kan sudah Kristen dari kecil. Apalagi bapakku, opungku juga sudah Kristen. Waduh, jangan ngomong begitu. Urusan keselamatan, urusan pribadi. Semua akan dihakimi menurut perbuatan. Berbuat jahat, masuk neraka. Berbuat baik, diperkenan masuk surga. Mau sempurna, mau hidup benar, memerintah bersama dengan Tuhan. Menjadi keluarga kerajaan Allah. Bukan sekedar masyarakat, tetapi keluarga kerajaan Allah. Ini hal yang luar biasa. Oke, next. Nah, ini dia, intermediate state. Jadi, setelah manusia meninggal, ini ada prosesnya. Prosesnya itu tidak langsung ke surga. Ini ada yang namanya intermediate state. Coba diklik sekali. Setelah manusia mati ini maksudnya, salah ketik. Setelah manusia mati berbentuk roh, akan ditempatkan di Hades atau di tempat penampungan sementara. Yaitu istilahnya tuh di Hades. Jadi itu bukan di surga atau di neraka, bukan. Belum. Neraka tuh belum ada, sekarang belum ada. Surga belum ada. Tapi jangan salah ya, surganya kita yang belum ada. Kalau surganya Allah Bapa udah ada. Surganya Tuhan Yesus sudah ada. Surganya kita belum ada. Tuhan bilang, aku ke surga nanti kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Sekarang kan Tuhan belum datang kembali kan? Berarti Tuhan sedang mempersiapkan tempat di surga. Oke? Tadi saya lupa menjelaskan satu kalimat. Kenapa tadi saya jelaskan jagat raya itu? Ini kuncinya di sini. Kata Samayim atau Uranos tadi dalam bahasa Yunani-nya Uranos atau Samayim dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu artinya langit. Aduh, saya lupa tadi mengatakan kalimat itu. Artinya langit. Jadi surga itu langit. Nah, itu saya membayangkan tadi jagat raya begitu besar, begitu luas, itulah surga. Tapi sekarang lagi ditata supaya ada tempat yang layak buat anak-anak Tuhan. Supaya orang-orang percaya yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan menjadi pemerintah. Akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bayangkan jagat raya begitu luas. Bumi aja begitu luas kok. Ini jagat raya. Saya mau menyimpang dulu sedikit ya. Ada satu artikel yang saya baca. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu.
bilangnya begini. Saya ambil potongannya aja ya. Seorang astronom dari University of Columbia, UBC, bernama Michio Kunimoto. Ini rasanya orang Jepang ya, karena namanya Kunimoto ini, Michio Kunimoto. Dikutip dari IFL Science, melakukan penelitian, menemukan planet yang ini planet yang jari-jarinya antara 0,75 sampai 1,5 kali jari-jari bumi. Jadi kurang lebih ukurannya hampir sama dengan bumi ya. 1,5 0,75 sampai 1,5 kali jari-jari bumi dan mengorbit di pusat bintangnya, atau kalau kita mengorbit di matahari, nah ini planet mengorbit di bintangnya dengan jarak 0,99 sampai 1,7 kali jarak dari matahari ke bumi. Anda bayangkan ukurannya kurang lebih sama, terus jaraknya dari planet itu sampai ke bintangnya kurang lebih hampir sama dengan jarak dari bumi ke matahari. Berarti ukurannya sama, berarti kurang lebih suasananya akan mirip dengan bumi. Ya, kriteria itu nih. Sedangkan ini yang diteliti adalah jumlah planet yang di galaksi Bima Sakti. Kita nggak ngomong galaksi Andromeda loh, galaksi sebelah. Atau yang miliaran galaksi yang lain. Nggak, ini baru di galaksi Bima Sakti. Galaksi kita aja yang jumlahnya 300 miliar bintang. Nah, jumlah yang memenuhi kriteria tadi, yang ukurannya mirip, jaraknya mirip dengan bumi, itu jumlahnya ada 6 miliar. Saya ulangi ya, 6 miliar. Gila. Jadi Tuhan Yesus bilang di rumah Bapakku banyaklah tempat. Itu benar-benar banyak tempat. Lawang astronom kita aja udah menemukan 6 miliar planet yang mirip dengan bumi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk menampung manusia pertama dari Adam sampai sekarang, ya nggak mungkin nggak cukup. 6 miliar. Luar biasa. Saya jadi gemeteran. Oke. Penghakiman setiap orang, ini tentang penghakimannya. Tentang kebangkitan dulu. Setiap orang akan memiliki tubuh jasmani yang bersifat kekal. Jadi ketika seseorang itu nanti mati, nanti pada waktu kebangkitan, ya, itu akan menerima tubuh jasmani loh, bukan roh seperti melayang-layang, enggak, tubuh jasmani kayak kita sekarang. Itu bersifat kekal, tubuh yang bersifat kekal. Nah, setelah itu akan dihakimi. Ya. Jadi orang mati, rohnya ditaruh dulu di penampungan sementara di Hades. Nah, kemudian pada waktu kebangkitan, itu semua manusia akan menerima tubuh jasmani yang bersifat kekal. Nah, kemudian ada penghakiman. Setiap orang akan menghadapi pengadilan Allah. Oke, next. Manusia akan dibawa ke tempat permanennya, Uranos atau Gehenna, surga atau neraka. Jadi, dari hasil pengadilan atau penghakiman itu menentukan dia ada di Uranos atau di Gehenna. Oke, next. Nah, ini sekarang kita baru Gehenna ya. Gehenna adalah tempat penghukuman bagi orang berdosa. Ini jelas bahwa tempat ini tempat yang mengerikan. Tempat hukuman bagi orang berdosa. Orang yang berbuat jahat, orang yang mencelakai sesama, itu pasti akan dibuang di neraka itu. Jadi kalau saya bagi kelompok manusia, ini ada orang jahat, yang kedua ada orang baik, yang ketiga ada orang benar. Ya. Orang benar ini adalah orang yang sempurna, umat pilihan yang mendengar kebenaran, yang dimampukan untuk sempurna, dan dia belajar terus kebenaran dan merespon kebenaran Allah, sehingga dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki kodrat ilahi. Ini sempurna. Ini orang benar. Ini akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau dia nanti mati, diadili,
dia akan menjadi warga kerajaan surga. Akan menjadi warga kerajaan surga. Yang kedua, ini orang baik. Orang baik. Ya, orang baik ini dihakimi menurut perbuatan. Semua menurut perbuatan maksud saya. Tapi yang memenuhi kriteria orang baik, dia tidak mencelakai sesamanya, melakukan perbuatan kasih. Dia akan diterima di surga sebagai masyarakat. Kalau yang tadi keluarga kerajaan surga beda ya. Keluarga misalnya kerajaan Inggris. Nah, ini keluarganya Ratu Elizabeth ini. Kita diangkat jadi keluarga Ratu Elizabeth begitu loh. Ini keluarga. Sedangkan yang ini adalah masyarakat. Di surga masyarakat. Tetapi yang jahat, nah ini masuk ke Gehenna ini udah, yang jahat udah nggak ada ampun. Yang punya pikirannya jorok, kotor, berbuat jahat, mencelakai sesama, udah ini tempatnya. Tempat penghukuman bagi orang berdosa. Oke, next. Tempat penghukuman akhir setelah penghakiman. Ya, benar ya. Setelah dihakimi, ini tempat penghukuman terakhirnya. Dan ini kekal loh. Ingat, kekal. Kekal tuh nggak ada ujungnya. Bukan 200 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun. 1 miliar tahun masih mending ada ujungnya. Ini kekal. Jadi, kalau kita menyadari, aduh ya, kekal betapa kita harus hidup suci, hidup kudus, hidup benar, supaya kita jangan sampai masuk ke situ. Iblis menipu kita. Nggak apa-apa lagi masukin neraka juga enak, banyak temen di situ. Kan kita sekarang bersosialisasi. Nanti di sana ada grup WA juga. Yelah. Bener dah kita ditipu. Oke ya. Serem, ini serem bener ini. Oke, next. Menunjuk sebuah tempat yang dimana manusia terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari Allah. Dan tidak, wah saya gedein tuh. Itunya hurufnya. Tidak memiliki kesempatan untuk dipulihkan kembali. Ini serem. Serem. Kita kalau masih bisa dipulihkan masih enak. Kita sekarang hidup di bumi ini masih punya kesempatan untuk dipulihkan. Masih punya kesempatan untuk bertobat kalau kita salah. Kita belum hidup benar, bertobat, hidup benar. Masih bisa dipulihkan, masih punya kesempatan. Kalau nanti udah mati, sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Jadi kesempatan itu tidak selamanya ada. Oke? Nanti ya. Oke, next. Lautan api. Nah, ini di Wahyu 20 ayat 16. Itu disebut lautan api. Memang di Alkitab kita tulisannya lautan api. Sebetulnya teks aslinya itu Limnetoupuros. Itu artinya danau api. Danau api. Kenapa Alkitab menulis danau api? Sebetulnya sangat logis. Danau kan lebih kecil dari lautan ya. Nah, membandingkan bumi dibandingkan dengan jagat raya sebegitu luasnya, itu mungkin danau terlalu besar. Mungkin harus dibilang kolam ikan begitu ya. Kolam api begitu ya. Lebih kecil lagi gitu. Karena bumi itu kecil. Kalau bumi ini jadi lautan api, itu cuma kecil aja, sebagian kecil aja dari jagat raya. Lawang buminya aja tadi di galaksi di Bima Sakti aja ada 6 miliar, yang mirip dengan bumi aja udah 6 miliar. Itu baru di galaksi Bima Sakti, apalagi di galaksi yang lain, di Andromeda, galaksi yang lain masih ada 300 miliar lagi galaksi, segitu luasnya. Jadi benar kita bilang Limnetoupuros, dia tidak bilang lautan api. Karena kalau lautan api itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu Thalassa. Dia tidak tulis Thalassa, tapi Limnetoupuros. Itu danau api. Oke, next. Nah, ciri-ciri neraka. Api menuju penyiksaan tiada henti di Matius 5 ayat 22. Nanti baca sendiri ya. Menunjukkan bahwa ke neraka itu ada api yang tempat penyiksaan yang tiada henti. Tiada henti ya, kekal ya. Nggak ada ujungnya ya. Serem. Oke, next. Ulat, bangkai, dan belerang. Ini menunjuk tempat yang tidak menyenangkan dan kengerian yang dahsyat dari hukuman Allah. Coba ulatnya nggak mati, dibakarnya nggak mati. Belerang. Oh enggak, kita baru lihat, baru ada tikus mati di mana gitu, udah berhari-hari baunya kayak apa, tuh ada ulatnya keluar, aduh kita udah pusing. Ini kalau satu dunia, satu bumi begini semua,
Betapa mengerikan. Next. Ratap dan kertak gigi menunjuk penyesalan yang amat dalam. Orang kalau udah masuk ke situ, menyesal amat dalam. Gitu kan, sampai giginya itu kertak gitu loh. Menyesal, kenapa gue berbuat begini, kenapa dulu nggak bertobat sungguh-sungguh. Sudah terlambat. Makanya sekarang harus benar-benar, jangan sampai terlambat. Oke? Next. Kegelapan. Ini menunjuk situasi yang tidak ada sukacita, tidak ada Allah, yang merupakan sumber terang. Wah, coba kalau kita di rumah mati listrik, rasanya kayak apa? Sangat tidak nyaman ya. Kita mau ngapa-ngapain susah. Apalagi kalau udah mati listrik, wifi-nya ikut mati lagi. Nggak ada hubungan HP. Aduh, udahlah. Anak sekarang kan yang dicari bukannya mau ketemu siapa, mau ketemu nenek, atau ketemu opung. Enggak, kalau diajak ketemu opung, ditanya, rumah opung ada wifi nggak? Tuh. Itu, kalau nggak ada wifi, nggak mau. Dia pusing kalau nggak ada jalur internet, dia nggak bisa komunikasi sama teman-teman, nggak mau kalau anak sekarang. Begitu ya, generasi Alpha ya, generasi Z, begitu. Kemudian tuh yang terakhir tuh, waktu yang tidak terbatas, sisaan selama-lamanya. Ini nanti saya sarankan ya, sebelum tidur ya, sebelum merem gitu ya. Coba direnungkan, mungkin 5 menit, 10 menit itu renungkan gitu ya. Waktu tidak terbatas, kekal itu sampai kapan gitu ya. Coba renungkan, aduh ya. Kalau di penjara 20 tahun ya masih ada ujungnya lah 20 tahun. Kalau di penjara 100 tahun ya keburu mati sih di penjara. Tapi 100 tahun masih ada ujungnya. Kalau kekal, nggak ada ujungnya. Jadi kita harus sangat hati-hati di situ. Kalau kita nggak hati-hati, wah, kita ceroboh, kita gegabah, rugi, kebodohan kita. Next. Saya mau mengakhiri presentasi ini atau pemaparan saya dengan ayat ini ya. 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 13. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik. Jadi sekarang masih tersimpan nih, masih terpelihara. Itu disimpan untuk apa? Nanti pada waktu penghakiman bumi ini akan menjadi tempat buat orang fasik, untuk menjadi tempat membinasakan orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Maksudnya apa sih? Kok 1 sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1? Mau juga begini. Ini kayak orang nggak ngerti matematika aja ya. Kalau 1 sama dengan 1000, maka 1000 itu sama dengan 1 juta. Bener kan? Ini kok 1 1000, 1001. Gimana sih urusannya? Nggak masuk nih di matematika. Ya, sebetulnya gini maksudnya. Itu nggak bisa ditebak. Nggak bisa diprediksi gitu loh. Nggak bisa dinalar secara matematis begitu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu semua berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan belum menentukan nih kapan mau datang, kapan mau menghakimi, supaya apa? Kita diberi kesempatan supaya berbalik dan bertobat. Jadi jangan gunakan waktu yang kita miliki ini, kesempatan yang kita miliki untuk hidup suka-suka, hidup berbuat mengecewakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan, jangan. Karena nanti ini waktunya nggak tahu, bisa aja nanti malam Tuhan datang, kapan? Nah, 1 hari mau 1000 tahun sama dengan 1 hari, nggak ada yang tahu loh, nggak bisa ditebak itu. Oke, next. Tetapi hari Tuhan sama akan tiba seperti pencuri. Nah, ya ayatnya ngomong begitu ya. Seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi gedung-gedung yang hari ini berdiri megah, ada yang 40 lantai, ada yang 50 lantai, jalan tol yang begitu menjulur Jakarta Surabaya, kemudian menghubungkan ke Sumatera, nanti mungkin sampai ke Medan, sampai di Aceh, wah, semua akan hancur, akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup ya. Tuh.
Alkitab udah bilang 2000 tahun yang lalu. Ini Paulus yang nulis loh. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan akan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalahnya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oke. Semua dunia ini akan hancur. Jangan pikir bahwa dunia ini akan begini terus. Tidak. Alkitab tidak mengatakan bahwa dunia akan semakin lebih baik. Tidak. Dunia akan semakin menuju kehancuran. Kita baru kena COVID aja ya. COVID-19 ini sudah ratusan ribu orang meninggal. Ini baru virus loh. Virus yang ukurannya kecil. Nggak kelihatan sama mata. Kan cuma berapa ratus mikron aja itu. Nggak kelihatan sama mata. Ini sudah memporak-porandakan semua. Kesehatan terporak-porandakan. Ekonomi terporak-porandakan. Ini kalau berlanjut bisa keamanan. Bisa chaos. Ini mengerikan. Nah ini Tuhan berjanji kita akan menepati langit baru, bumi baru. Di mana nggak ada virus, nggak ada kejahatan, tidak ada dosa. Tapi masalahnya tidak ada orang najis bisa masuk ke sana. Tidak ada orang berdosa yang bisa masuk ke sana. Maka kalau kita sekarang melatih diri untuk tidak berdosa, kita bisa diterima. Kalau kita sekarang masih hidup dalam dosa, kita tidak mempedulikan Tuhan, kita akan dibuang pasti, akan ditinggal. Akan kengerian kekal nanti. Jadi serem. Sangat serem. Oke. Sekarang saya tutup di sini. Ini kayaknya udah terakhir ya. Udah diskusi. Silakan kalau teman-teman remaja mau tanya, mau ngobrol, mau sharing, atau punya knowledge yang lain yang mungkin tidak saya paparkan, silakan. Yuk kita diskusi. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah, ya jam-jam segini sih, setengah 7 biasanya. Setengah 7, oke. Ya, kita masih punya banyak waktu. Oke, silakan. Kalau mau. Teman-teman ada yang punya pertanyaan atau ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan. Nah, tadi kan kita kan berbicara tentang neraka, ya kan? Iya. Nah, aku nih bukan nggak percaya ya, cuma dalam logika itu nggak masuk. Kita tadi berbicara tentang neraka. Bahkan kita berbicara tadi tentang apa yang terjadi di neraka, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya itu gini, gimana orang di bumi ini itu bisa tahu keadaan surga dan neraka? Sedangkan ke dalam logika itu nggak mungkin dong, benar nggak? Bahkan sampai kita bisa tahu, apa yang terjadi, siapa yang menjaga di situ. Kalau menurut aku sih yang nggak logis, tapi nggak percaya, cuma nggak logis aja gitu. Oke. Oke, saya jawab dulu ya. Manusia memang belum pernah ada yang pergi ke neraka, terus balik lagi ke bumi, terus cerita sama teman-temannya atau bikin novel, nggak ada. Bahkan yang mengaku ke surga pun ya, mengaku ke surga, nanti udah lihat-lihat di sana, balik lagi gitu. Itu juga ya, itu subjektif sekali sih. Tapi yang penting gini, Alkitab menulis tentang neraka. Jadi neraka itu bukannya nggak ada, ada. Sekarang kalau ditanya neraka itu udah ada belum sekarang? Belum. Belum ada, neraka itu belum ada. Tapi akan jadi begitu, akan terjadi seperti yang digambarkan gitu ya. Noel, kalau kamu mau baca buku ini, buku tentang surga, nanti saya kirim, nanti saya cariin bukunya. Mungkin saya punya lebih dari satu buku. Biasa saya beli itu ada 3-4 biji buku. Di sini ada tentang surga, tapi satu babnya ada tentang neraka.
Jadi apa yang saya paparkan tadi saya ngambil dari sini gitu ya. Misalnya gini, di bab berapa nih yang tentang neraka nih? Ini dia. Bab 6. Bab 6. Kebaca nggak sih? Tuh, Gehenna ya. Gehenna. Nah, ini penjelasannya banyak. Banyak. Jadi apa yang saya paparkan misalnya slide ke berapa tuh, guys? Misalnya tentang ini deh, saya baca dari sini aja deh. Ini kondisi neraka. Tadi yang Noel tanyakan, kok kondisinya begitu-begitu bisa tahu? Ada di Alkitab. Misalnya gini, tentang api, neraka itu isinya tentang api. Nah, Tuhan Yesus sering menyinggung hal itu. Itu di Matius 5 ayat 22 atau di Markus 9 ayat 43. Itu menyatakan bahwa neraka itu api. Ya, ayat-ayat menunjukkan bahwa itu penyiksaan yang tiada henti. Kemudian yang tentang ulat, bangkai, dan belerang itu ada di Markus 9 ayat 48, Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Kemudian yang tentang ratap, ketak, dan gigi itu di Matius 8 ayat 12. Itu penjelasannya ada semua di situ. Jadi intinya begini, memang tidak pernah ada orang yang pergi ke neraka lihat-lihat atau ada wartawan begitu ya, atau YouTuber gitu. Kemudian dia bikin video gitu ya, nanti dia balik lagi memang tidak ada gitu. Tetapi Alkitab sudah menulis. Nah, kita harus mempercayai Alkitab sebagai pimpinan atau anugerah Allah buat kita, supaya kita tahu, oh, Alkitab itu bukan cuma muat tentang neraka, kan tentang surga, tentang apa, tentang karya keselamatan Kristus, semua ada di Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab. Nah, itu intinya. Jadi nanti bukunya saya titip di ini aja ya, di Sylvia ya. Saya cariin buku, nanti saya titip di Sylvia ya. Kamu baca, mau baca nggak? Kalau nggak mau baca, sayang loh. Ayo, ngomong lagi. Enggak lah, aku jarang baca buku jadi. Aduh, jangan baca. Makanya sering baca. Tapi kan ini kan, kalau kata kakak kan tadi bilangnya kalau surga dan neraka itu ada dalam Alkitab kan? Betul. Beralkitab itu kan pasti ada seseorang yang menceritakan atau menulis sampai ada terbuatlah Alkitab, benar nggak? Oke. Berarti orang tersebut sudah pernah dong, karena dia kan udah tahu kondisinya. Karena kan di Alkitab sudah dijelaskan. Berarti ada orang yang secara logika emang pernah ke sono, makanya bisa dibuat Alkitab dan ada pasal-pasal tentang surga dan neraka dong. Oke, saya jawab lagi ya. Nah, ini seru ini. Gini, Alkitab itu firman Allah. Firman Allah. Kalau kita mau menelusuri Alkitab itu ya, itu kan hasil kanonisasi, hasil kumpulan dari banyak kitab. Kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab, 27 buku. Kitab Perjanjian Lama ada 39 buku, ya. Itu ditulis dengan rentan waktu, ya. Dari kitab pertama Kejadian itu yang ditulis oleh Musa sampai kitab terakhir Wahyu ditulis oleh Yohanes, itu rentan waktunya 1.500 tahun. Oke? 1.500 tahun, ya. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Dan mereka tidak pernah saling ketemu. Orang rentannya aja 1.500 tahun. Mau gimana ketemu? Nggak pernah ketemu. Kenapa Alkitab bisa menunjuk kepada suatu message yang sama, yaitu penyelamatan manusia, karya penyelamatan Allah untuk manusia. Karena itu diilhami oleh diilhami oleh Roh Allah. Jadi Musa disuruh Tuhan nulisnya gini. Nanti setelah itu nabi-nabi itu ada Daud yang menulis Mazmur, ada Nabi Yoel, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, semua terus sampai nabi-nabi rasul-rasul di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus yang menulis 14 kitab, 14 surat Paulus, ada Yohanes dan lain-lainnya. Itu kalau bukan Tuhan yang memberikan ilham, yang memberikan pencerahan pikiran, tidak mungkin. Mana ada di buku
buku di dunia yang kita bisa lihat ditulis oleh 40 orang dan orang itu tidak pernah ketemu, tetapi message-nya sama, tujuannya sama, menjelaskan bagaimana karya Kristus. Tidak pernah ada, apalagi ditulis dengan rentang waktu 1.500 tahun. Jadi Allah nggak perlu untuk menjelaskan begini, buat Tuhan tuh nggak perlu ada orang datang ke neraka terus balik lagi gitu, nggak perlu. Itu ilham roh, ditulis oleh orang-orang yang sebagai sahabat-sahabat Tuhan yang menuliskan Alkitab itu. Jadi kita bersyukur loh. Oke? Ya, ngomong lagi, Noel, ngomong lagi. Ayo. Oke. Sudah? Sudah, Noel? Sudah. Ya. Jadi betul ya. Jadi kalau kamu mau gini loh, kamu suka nonton ini nggak? Suka nonton film-film kayak itu pembunuh naga apa, golok pembunuh naga atau apa gitu tuh, yang cari-cari buku-buku gitu yang orang-orang Cina itu loh. Itu yang dicari kan buku-buku tentang apalah, yang tulisan-tulisan yang wasiat dan sebagainya. Itu aja dicari loh di perguruan-perguruan Shaolin dan sebagainya. Ini kita punya Alkitab loh, yang di HP kita aja ada. Masa nggak mau baca? Ditulis oleh 40 orang abdi Allah, sahabat Allah, dan ditulis selama 1.500 tahun. Masa nggak mau baca? Baca ya? Teman-teman semua mau baca nggak? Mau? Yang mau baca coba angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Oke. Baca ya, mumpung masih muda, baca. Kalau seumur saya tuh ya, baca di Alkitab yang berupa cetak begini udah susah. Karena apa? Tulisannya kecil. Jadi saya baca tuh di sini. Karena ini bisa digedein, tinggal digituin aja ya. Set, gede gitu. Tapi kalau masih muda baca Alkitab cetak nggak apa-apa. Tapi ya zaman kalian lah sudah. Pokoknya yang penting baca Alkitab lah. Baca Alkitab ya. Janji ya. Oke, pertanyaan bagus. Sangat menyenangkan sekali. Sangat logis. Dari sisi kalian jadi saya ngerti. Oke, yang lain mau bertanya lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada lagi nggak yang mau bertanya kepada Om David? Ini wajahnya yang lain mana nih? Ayo dong. Valeri, Gloria, Febri. Noel, puas gak jawabannya? Hah? Noel, puas gak jawabannya? Belum lah, masih belum puas. Waduh. Puas. Soalnya gini. Ya. Mungkin emang masuk akal lah ya, kalau misalnya itu emang sahabat, kayak misalnya kita Roh Kudus datang ya kan, mungkin logis, tapi masih kurang. Soalnya kan dalam arti kan masih tetap kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu, masih kurang gitu, kurang memuaskan jawabannya. Oh, jawabannya nggak memuaskan ya. Tadi pertanyaannya gimana? Kenapa kalau tentang dalam surga, tentang neraka orang bisa tahu begitu kan? Iya. Oke, saya bisa memahami. Berarti ada dong. Berarti kalau misalnya tadi dibilang misalnya Roh Kudus datang nih kan, habis itu memberitahu nih contohnya. Berarti logikanya nih emang ada dong berarti. Apanya ada nih? Berarti emang sebelum itu emang surga dan neraka berarti udah ada yang pernah datang dong logikanya. Karena gini, tidak harus. Kenapa harus sudah ada orang yang ke sana? Karena gini. Oke. Saya mengerti kalian kan hidup di zaman yang serba nyata ya, serba digital, serba semua bisa dilihat. Misalnya begini. Kalau saya tanya, Amerika ada nggak? Ada dong. Ada dong, ada. Oke. Kamu pernah ke sana nggak?
Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak Saya juga pernah. nggak pernah ke sana. Terus dasarnya apa? Dasarnya kamu percaya Amerika ada apa? Karena emang dikenal seluruh dunia. Oh Karena iya, emang betul. Berarti kan ada orang-orang yang menyaksikan bahwa Amerika ada kan? iya. Nah, apalagi sekarang bisa lihat di YouTube ya. Di Mm-mm. berita-berita berarti Amerika ada gitu kan. Walaupun kita tidak ke sana gitu. Nah, mungkin ini tidak analogi benar, tidak plek benar gitu ya. Nah, sekarang segitu banyak orang yang 40 penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh rentan waktu yang 1.500 tahun, itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah dan eh, bahwa apa yang diilhamkan oleh Allah itu benar gitu loh. Kalau saya sih percaya, karena secara logika, kalau itu tidak diilhamkan oleh Allah, mana mungkin 1.500 tahun, bro. Itu bukan waktu yang singkat. Kita aja umur 100 tahun aja nggak nyampe. Ini 1.500 tahun. Jadi saya sangat percaya ini ilham Roh gitu loh. Ya mungkin jawabannya tidak memuaskan untuk sekarang, tapi nanti kalau kamu belajar lagi, terutama kalau mau baca buku ini, itu akan lebih jelas. Karena ini buku sangat menjelaskannya sangat mudah dimengerti. Sangat mudah dimengerti. Jangan pikirin, wah ini buku pelajaran terlalu tinggi. Enggak, ini bahasanya bahasa sederhana kok. Gampang. Mau baca nggak? Baca, saya titip Sylvia nih. Saya cari nanti bukunya. Tapi janji dulu baca. Nggak pasti sih kalau baca. Biasanya Baca dong, Noel. kalau lagi mood, nah kalau lagi emang gak ada kerjaan, baca dikit-dikit. Kan supaya pengetahuannya lebih luas kan harus membaca Alkitab supaya lebih mengerti. Gini, saya memahami bahwa baca Alkitab itu tidak mudah ya. Karena Alkitab itu pertama yang nulis banyak orang. Dia punya gaya bahasa beda-beda. Dan zamannya beda. 1.500 tahun loh. Kita ngomong apa, di sana ngomong apa, beda. Jadi itu ditulis dengan budaya dan latar belakang yang berbeda. Tulisan Paulus aja dibanding dengan tulisan Markus dan Yohanes, walaupun sama-sama di Perjanjian Baru, itu dia punya gaya bahasa dan beda dan punya latar belakang berbeda. Paulus itu kan tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tidak pernah. Tetapi Yohanes, Markus, Lukas, Matius itu saksi hidup. Jadi apa yang dia tulis itu benar-benar tulisan rakyat. Dia cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gini. Tapi Paulus itu seorang akademisi. Dia belajar di universitas gitu loh. Makanya tulisan dan gaya bahasanya beda. Nah, sekarang balik lagi soal baca Alkitab. Memang baca Alkitab itu tidak mudah. Itu perlu ketekunan, terutama dalam hal bagaimana kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk mengilhami kita. Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus, udah pasti nanti penafsirannya jadi suka-suka sendiri gitu loh. Jadi harus belajar. Tapi kalau baca buku begini, ini baca buku-buku yang tulisan Pak Eras gini, ini nggak perlu penafsiran. Baca aja, udah dimengerti kok. Gampang. Tapi bukan berarti tidak usah baca Alkitab, tetap baca Alkitab. Tapi buku-buku pendukung, terutama buku Pak Eras tuh sekarang udah 90 judul lebih loh. Bacalah, kalian masih muda lah, mata masih bagus. Oke, yang lain? Aku mau Oke, ada pertanyaan lagi. Aku mau nambahin dikit dong, boleh nggak? Boleh. Mau merespon. Ya. Noel, kalau kita kan memahami Alkitab kan memang kita nggak Alkitab kan dituliskan di masa lalu kan. Kita nggak hidup sekarang dengan orang-orang yang menulis Alkitab. Tapi bukan berarti kita nggak bisa percaya sama Alkitab karena Tuhan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang benar gitu.
Nah, kalau kamu baca, kamu kan pasti pernah sekolah minggu kan? Pernah. Terus Ya, pasti eh, banyak juga bacaan-bacaan mengenai mungkin surga, neraka gitu ya. Atau pernah baca mengenai tanda-tanda akhir zaman gitu. Kalau biasanya aku dengar khotbahnya Om Eras, sebenarnya tahun-tahun ini, masa-masa ini sebenarnya udah mulai menuju pada akhir zaman. Ini udah masuk ke dalam akhir zaman. Dan kalau kita bilang gimana sih akhir zaman tuh tanda-tandanya apa gitu, kita bisa lihat aja kayak COVID sekarang ini juga bisa menjadi salah satu tanda gitu. Dan begitu banyak orang-orang yang sekarang justru lebih banyak berbuat dosa kayak gitu. Jadi itu pun tertuang dalam Alkitab kalau kamu baca di. Mungkin aku nggak bisa nunjukin ya ayat-ayatnya lebih dalam, tapi kalau kamu belajar perlahan-lahan, kamu pasti nemuin gitu. Banyak tanda-tanda yang sebenarnya udah nunjukin akhir zaman, nunjukin surga dan neraka gitu. Jadi meskipun kita berpikiran sekarang nggak ada orang yang kesana gitu, belum ada orang yang kesana. Atau mungkin ada juga orang-orang yang bilang pernah mengunjungi surga dan neraka, tapi yang harus kita percaya sebenarnya ya Alkitab itu sebagai dasar dari kita sebagai orang percaya gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Tetap kita harus percaya karena itu emang Tuhan yang memberikan Alkitab sebagai panduan hidup kita sebagai orang percaya kayak gitu. Jadi bagi teman-teman semua, sebenarnya itu juga ngomong ke aku juga sih Om. Benar-benar untuk harus kita bisa belajar Alkitab, baca lagi kayak gitu. Atau denger, mungkin kalau anak zaman sekarang suka ini sih Om, suka dengerin podcast. Kayak Kak Daniel sering dengerin podcast. Atau nonton-nonton khotbah kayak gitu biasanya sih Om. Untuk juga menambah pengetahuan kita mengenai Alkitab. Gitu sih dari aku. Iya. Makanya kalian nih hidup di zaman yang serba digital ya, enak banget. Jadi istilahnya kalau mau hidup benar ya, itu bisa benar gitu loh. Karena fasilitasnya ada dan banyak gitu ya. Tapi kalau mau rusak juga, gampang juga rusaknya. Karena untuk jadi rusak itu fasilitasnya banyak. Jadi teknologi ini membuat kita harus memilih dengan benar, harus hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati ke bawah rusak. Tapi untuk jadi benar kita harus berjuang juga gitu. Kalau dulu ya ini contoh ya. Dulu waktu saya masih sekolah, masih SMA, masih kuliah gitu. Ini kalau mau nyari video porno, susahnya setengah mati. Saya nggak pernah tahu loh tuh. Nggak pernah tahu tuh kalau sewa video tuh dulu kan bukan CD, dulu video yang gede begini. Saya nggak pernah tahu tuh orang sewa video porno tuh di mana gitu. Saya nggak pernah tahu gitu. Tapi teman-teman saya ada aja yang tahu gitu. Itu dulu waktu saya masih kuliah. Tahun 84. Kalian udah lahir belum sih 84? Belum Om, maaf Om. Belum. Kasihan deh kalian, jauh bener ya. Sekarang mau nonton gitu. Dari sini bisa. Tinggal di YouTube pilih-pilih begitu ya, klik. Aduh, betapa rusaknya. Jadi mengerikan sekali sebetulnya. Jadi kalau kita nggak jaga hati, jaga pikiran, mau rusak gampang sekali. Setelah video porno ganti ke CD itu, CD ya VCD begitu ya. Saya melihat astaga itu VCD porno walaupun sering razia itu ngegelar jualan VCD porno tuh di pinggir jalan, gelar aja tiker gitu. Gila. Itu merusak bangsa gitu. Sering dirazia tapi yang jualannya itu kan ini juga gitu. Dapat info juga, hari ini jangan dagang dulu. Akan ada razia begitu kan. Bocor. Itu masih beberapa tahun yang lalu gitu. Sekarang itu tadi saya bilang itu. Orang nggak perlu cari-cari VCD lagi, nggak perlu nongkrong kemana gitu. Di sini ada. Jadi kalau kita nggak hati-hati, habis kita. Digerus sama iblis. Terseret sama iblis.
dengan teknologi yang begitu luar biasa. Tapi sebaiknya kalau kita mau hidup benar, bisa dengerin khotbah Om Eras. Sekarang khotbah Om Eras setiap hari ada loh, seminar, Ecumenical Bible Course, apalagi itu. Tiap hari ada. Jadi kalau mau hidup benar, benar terus. Rusak dah. Jadi mesti hati-hati. Kalian tuh kan umurnya masih sangat muda, jadi masih punya kesempatan yang luar biasa. Kalian kalau dengar kebenaran seperti apa yang saya paparkan dan lakukan, itu nanti umur 50 seumur saya jauh lebih hebat dari saya. Pasti saya jamin. Kalian dengar kebenaran mulai sekarang, belajar sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan. Umur 50 jauh lebih hebat dari saya. Imannya pasti lebih kuat, lebih tangguh. Saya seumur sekalian mana dengar surga neraka. Nggak ada. Pokoknya jadi orang Kristen walaupun saya kecil lahir dari keluarga Kristen. Saya pokoknya taunya jadi Kristen, jadi anak baik, jangan macam-macam, jangan berbuat kriminal, kemudian aktif di gereja, dukung pekerjaan Tuhan, udah jadi orang baik, cukup. Itu. Nggak ada yang namanya hidup kudus, hidup suci, tak bercacat celah, memiliki pikiran perasaan Kristus, corpus delicti. Nggak ada. Jadi waktu itu saya merasa udah nggak ada target yang mesti saya kejar lagi. Nggak ada. Udah cukup kok jadi orang Kristen. Mati masuk surga kok. Sekarang setelah mengerti kebenaran, wow, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Tapi sulitnya pun luar biasa. Harus kita kejar. Jadi targetnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau kita nggak hati-hati ya udah terbawa oleh arus dunia. Tergerus. Tontonan-tontonan yang nggak perlu jangan ditonton. Itu merusak pikiran. Oke. Jadi kalian harus berjuang habis-habisan. All out buat Tuhan. Ini baru jadi prajurit-prajurit penggawa kerajaan surga nanti. Kalian kan akan berdampak nanti di dunia kerja, atau kalau yang masih kuliah di teman-teman itu kan berdampak. Kok sih itu orangnya baik banget ya? Kok orangnya luar biasa ya karakternya ya? Lu ke gereja di mana sih? Tuh kan nanti ditanya, lu ke gereja di mana sih? Lu jadi orang baik bener. Orang singgung lu kok lu nggak marah ya? Mulus kalau gue sih gue marah lu digituin. Nah, itu tetap diem, tetap bersahabat dengan baik. Padahal udah difitnah, udah disinggung. Wah, itu berkarakter ilahi namanya. Orang pasti tanya, orang pasti penasaran, lu ke gereja di mana? Bilang di Perdatam gitu ya, GSKI Perdatam gitu ya. Oke, silakan. Yang masih mau ngobrol. Ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Mungkin ada yang masih bingung. Kalau mau bertanya lama ini, bisa sampai jam 7 nanti. Nggak apa-apa. Ayo, tanya lagi. Bisa sampai jam 7 nanti. Lu, mau nanya nggak, Noel? Ya, Noel, ngomong lagi. Yang mau ditanyain, cuma, aduh. Enggak, ntar bisa sampai jam 7 ini selesai. Ayo, tanya. Aku mau nanya. Ya. Kan Tuhan Yesus itu kan ada sebelum Adam dan Hawa ada kan, udah sebelum diciptakan, benar kan? Ya. Nah, kalau menurut zaman dulu orang itu percaya sama dewa, benar nggak? Dewa Zeus, terus dewa matahari, benar nggak? Orang percaya sama dewa kan? Zaman dulu ya. Ya benar kan? Orang percaya. Dulunya dulu kapan nih? Ini yang kayak sebelum Masehi, kayak zaman Yunani gitu kan, orang percaya sama dewa kan? Oh ya. Perjanjian lama ya. Ya. Okay. Kalau aku menanyanya gini, kalau orang nyembah dewa itu sebenarnya ada apa enggak gitu? Sedangkan kalau kita tahu Tuhan Yesus itu ada sebelum bumi, bahkan sebelum orang pertama di bumi itu ada kan? Ya. Berarti pertanyaannya itu dewa itu sebenarnya ada atau enggak gitu? Oke, saya jawab. Ini pertanyaan kritis nih. Jadi gini, Noel.
tentu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada karena dia Allah ya. Nanti harus belajar Allah Tritunggal. Kalau kamu mau baca bukunya, saya kasih bukunya. Nggak usah beli. Tritunggal Allah. Nah, zaman Perjanjian Lama, manusia atau khususnya ya bangsa Israel itu dia belum tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah ada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, kapan dia tahu? Ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, kemudian dia punya murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kehendak-Mu yang jadi, dan sebagainya gitu. Jadi orang lihat, berarti ada Bapa, ada Anak. Ada Bapa, ada Anak. Itu baru tahu sebetulnya Tuhan Yesus. Jadi karena kamu tadi singgung Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus ada sebelum zaman Adam, sebelum zaman itu. Ada, tapi itu adalah Allah sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Tapi ini nggak bisa dijelasin dalam waktu singkat ya. Pokoknya Allah ada lah ya. Tadi pertanyaannya, kalau Allah ada, Tuhan Yesus ada, kenapa ada dewa-dewa? Gini, karena begini, manusia itu pada dasarnya mencari Allah. Kan umat Israel itu kan dimulai dengan ketika Abraham. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, ya. Abraham, Ishak, Yakub, baru Allah berjanji keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini umat pilihan. Tetapi kan di sekitar Israel itu kan banyak bangsa-bangsa lain juga, dan Abraham itu kan orang Mesopotamia, itu bukan orang Yahudi, tetapi Allah memilih Abraham dan keturunannya ketika Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yakub Tuhan bilang, mulai sekarang namamu Israel. Begitu kan? Nah, itu jadi bangsa pilihan Allah. Tetapi bangsa-bangsa yang waktu itu di sekitar Israel banyak bangsa-bangsa lain. Nah, manusia itu berusaha mencari Allah. Tetapi ya karena manusia mencari Allah, kamu bayangkan begini, Noel. Manusia yang cuma segini-gini ya, menghadapi Allah yang besar, yang menguasai langit dan bumi, bisa nyampe apa enggak kira-kira? Enggak nyampe. Makanya yang dipikirin, oh ini kayaknya ini nih, ada Allah nih di sini nih. Gunung besar, disembah. Lihat batu gede, disembah. Lihat pohon yang gede, disembah. Itu. Nanti dia, aduh, kok diem aja ya? Kenapa begini ya? Kayaknya mestinya bentuk patung. Bikin patung, bentuknya aneh-aneh. Itu karena sebetulnya manusia itu ingin menyembah sebagai objek sesembahannya. Sebagai objek yang dipercaya dia bisa menolong. Waktu susah, waktu kebanjiran, waktu bencana, dianggapnya bisa nolong gitu loh. Oke? Makanya dia mau menyembah sesuatu yang bukan Allah. Nah, waktu Allah lihat dari surga, aduh, ini kasihan nih manusia ciptaanku ini nggak ngerti siapa Allah. Maka Allah datang nih kepada Abraham, tunjukin, ini aku, gitu, memperkenalkan diri. Nah, Abraham nurut, kamu akan menjadi bangsa yang besar, lebih bangsa yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, sekarang nyimpang dulu sedikit ya. Menurut kamu nih, menurut kalian, banyakkan bintang di langit apa pasir di laut? Coba yang bilang banyak bintang di langit, angkat tangan. Atau banyakkan pasir di laut? Pasir di laut. Yakin pasir di laut? Pasir di laut. Pasir di laut sedikit loh, cuma sebumi doang loh. Coba lihat tuh yang tadi itu, yang gambar tadi, bintangnya aja bintik-bintik begitu banyak, miliaran itu loh. Kalau menurut saya banyakkan bintang di langit loh. Nah, Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti itu gitu loh. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, ini loh aku Allah loh, aku adalah aku gitu loh, memperkenalkan dirinya. Jadi
sebetulnya kekristenan tuh ya karena ini adalah bungkusnya agama, tetapi sebetulnya kekristenan tuh jalan hidup. Kalau agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah, untuk menemukan Allah. Tetapi kalau kekristenan itu usaha Allah untuk menemukan manusia. Wih, luar biasa. Luar biasa kekristenan itu. Itu usaha Allah menemukan manusia. Supaya manusia yang berusaha cari-cari, cembah dewa sana, dewa sini, ini loh, aku yang benar. Nah, maka bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu, kalau orang bertanya, Allah mana yang benar? Allahnya orang Israel. Itu jawabannya. Allahnya orang Israel yang benar. Bukan penganut animisme, dinamisme yang menyembah gunung, menyembah dewa, menyembah pohon besar. Bukan. Allah yang benar itu Allahnya orang Israel. Kenapa orang Israel dipilih Allah? Yaitu hak prerogatif Allah. Tetapi kita harus mempercayai karena bangsa Israel itu mewarisi pengenalan akan Allah. Karena dari keturunannya lahir Tuhan Yesus sebagai penyelamat manusia yang menebus dosa manusia. Allahnya orang Yahudi yang benar. Gitu. Terjawab nggak sih, Noel? Pertanyaannya? Masih belum puas? Ya, boleh lah, boleh. Nanti ada sesi selanjutnya ya. Ada sesi selanjutnya. Oke deh. Kalau masih ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita kalau masih ada udah pertanyaan saya extend nggak apa-apa. Waduh. 7 kurang seperempat nanti saya Masih Aku ada. sih aku dong. Aku pengen ini. Ya, oke. Yang dapat sesuatu kan Om David tuh bilang, ya kan sebelum kita tidur kita diajak untuk ngerenungin neraka ya. Nah, sebenarnya itu kita anak muda tuh sebenarnya sering juga ngelakuin itu. Dan itu tuh terkenal Om, namanya waktu Indonesia overthinking. Jadi tiap malam mikirin yang enggak gitu tuh. Terus sebenarnya merenungin itu sebenarnya anak muda tuh sering ngelakuin. Nah, itu namanya waktu Indonesia overthinking. Jadi malam-malam mikirin nasib gitu, mikirin dia gitu. Kok dia enggak pacar ya. Iya. Mikirin nasib, bisa mikirin duit gitu segini doang ya. Kapan gue jadi orang, kenapa gue dilahirin di keluarga gini ya, kenapa nggak kaya ya, gitu-gitulah ya Om. Nah, mungkin sih sebenarnya kita udah sering lakuin, paling sih ya diarahinnya dengan kesadaran penuh, kita arahin aja ke yang lebih berharga gitu, ajak untuk mikir diri sendiri, evaluasi diri, pikirin setiap apa yang masuk tadi siang, mikirin tadi gue belajar neraka ya tadi di Komsel ya, terus ya ya pokoknya ini dijadiin media untuk evaluasi diri sih, atau mungkin bahasa kerennya untuk jadi media check and balance gitu, jadi tetap dalam track. Nah sebenarnya kegiatan renungin ini kita sering lakuin tanpa sadar, yang namanya waktu Indonesia overthinking ini. Ya mungkin sih kita belajar lagi untuk ngarahin yang tentang diri sendiri, tentang apa yang maunya Tuhan gitu. Belajar sih, mungkin lewat ini juga kita diingetin lagi, ya gue udahlah mikirin yang lain-lain itu enggak lah, kita coba mikirin apa maunya Tuhan, apa yang salah gitu. Mungkin kalau contoh kecil kayak mikirin kemarin tadi gue siang chat kayaknya kasar deh, atau ngegas deh, kayaknya gue salah deh. Nah itu kan kayak gitu-gitu kan sebenarnya untuk evaluasi diri, untuk nanti ke depannya untuk jadi lebih baik juga. Ya. Gitu sih, Om. Ya, oke. Good ya sharingnya ya. Mantap itu. Sekarang mesti hati-hati ya kalau nulis di medsos ya, nulis status ya. Jangan kata-kata yang tidak memberkati ya. Misalnya membenci sama seseorang gitu, tulis di status kita. Ih, orang itu kok gitu amat ya. Ih. Jangan begitu status ya. Itu status tuh yang memberkati gitu, yang membangun iman begitu ya. Itu yang tulis itu. Jangan umbaran kebencian ditulis, jangan. Nanti orang lihat, ini ke gereja di Perdatam kayak begitu nulisnya. Imannya segitu doang, malu-maluin. Bukan cuma
bukan cuma gereja yang dibikin malu, Tuhan bikin malu juga gitu ya. Nah, kamu mesti hati-hati. Selain ada bahayanya kena undang-undang ITE, apalagi kalau jemput nama, ya tapi tidak memberkati juga. Jangan yang begitu. Harus tulis yang memberkati. Sehingga orang baca tulisan itu, oh iya ya, jadi terbangun imannya gitu. Mantap. Saya sering kali, ya tadi Daniel bilang soal chatting gitu ya. Saya bukan beberapa kali sih. Kalau udah saya misalnya nulis di WA gitu, apalagi nulis dalam keadaan yang tidak stabil gitu ya. Kan walaupun udah umur segini tetap aja kalau lagi emosi marah juga. Kan namanya juga manusia gitu. Tapi sering kali saya lihat gini, udah saya tulis gini, waduh ini kayaknya melukai nih. Udah saya hapus lagi gitu. Untung belum di send gitu. Tapi sekarang WA enak ya, nggak kayak dulu ya. Udah di send juga kita bisa hapus juga itu. Tapi kalau dia pantengin gitu kan dia keburu baca juga gitu. Nah itu saya sering kali begitu. Udah saya tulis panjang-panjang, aduh kayaknya melukai nih. Hapus lagi semua. Saya tulis lagi dengan kalimat yang lebih itu. Ya itu pengalaman pribadi lah. Makanya sekarang harus hati-hati. Kadang-kadang mending kalau di WA bisa ditulis ya, bisa dibaca dulu ya sebelum di send ya. Kalau ngomong kan nggak bisa ini. Harus hati-hati gitu. Kan udah keceplosan, gimana ngapusnya. Udah masuk di kuping orang masalahnya. Gitu. Jadi saya seneng lah kalian masih muda, cinta Tuhan harus luar biasa. Karena saya dengan kalian berada di zaman yang berbeda ya. Jadi kalau saya mungkin level gangguan imannya katakanlah kalau skala 1 sampai 0 sampai 10, mungkin level gangguannya 4. Jadi kalau iman saya 4 masih balance lah ya gitu. Nggak mudah jatuh. Tapi sekarang mungkin kalian level gangguannya ada di angka 8 nih. Gangguan imannya, godaannya tuh tinggi. Maka iman pun harus 8. Kalau imannya 4, gangguannya 8, habis terseret. Kalau zaman saya dulu, seperti tadi saya bilang itu, dulu cari video porno susah setengah mati. Itu saja nggak pernah tahu. Kok teman-temannya bisa tahu ya di mana ya begitu. Itu contohnya gitu ya. Artinya gangguannya masih sedikit gitu loh. Godaannya masih sedikit. Jadi imannya tidak begitu kuat pun ya masih bisa balance lah begitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalian harus benar-benar sungguh-sungguh, harus militan. Supaya nggak terseret. Kalau imannya levelnya 4, godaannya 8, ya habis lah. Habis terseret nanti. Nangkep ya? Aduh. Ayo, masih mau ngomong nggak? Seneng nih saya nih. Jarang-jarang soalnya saya diundang untuk jadi pembicara di remaja nih. Ada lagi teman-teman yang masih mau nanya? Kalau nggak ada, ya udah kita mau tutup dalam doa. Tapi habis doa jangan pergi dulu ya. Kita mau foto bareng dulu. Oke teman-teman? Oke, Om David boleh tutup dalam doa. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang sore menjelang malam hari ini Tuhan. Biar apa yang kami bicarakan boleh Tuhan tanam dalam hati kami dan boleh berbuah Tuhan. Bukan sekedar kami mengerti tapi kami tidak melakukan apa-apa. Bahkan kami tidak merespon apa-apa. Tuhan, kami mau belajar bagaimana hidup benar dan merespon setiap kebenaran firman-Mu supaya kami diubahkan. Bukan sekedar mengisi pikiran kami, tetapi hati kami diubahkan. Sikap kami kepada Tuhan semakin benar, semakin menghormati Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Neraka bukan tempat kami Tuhan, dan kami tidak mau kami ada di situ. Kami tidak mau terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi kami mau bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Karena itu kami membangun iman kami membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan, dan kami mengubah karakter kami
supaya kami memiliki karakter Kristus, berkarakter Kristus dan berkodrat ilahi, supaya ketika Tuhan panggil kami pulang, Engkau menerima kami sebagai warga kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami yang masih muda, masih remaja ini, perjalanan kami masih panjang. Kami percaya Roh Kudus menolong, memimpin kami semua, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.